Selamat bergabung di Bincang Pantas, ngobrol santai yang berkualitas. Halo, assalamualaikum sobat Pantas. Biar lebih semangat, kali ini kita pantun lagi ya, karena udah lama kita nggak pantun. Pada bilang cakep ya teman-teman. Makan kentang pakai daging cincang. Makannya panas-panas. Selamat datang di Bincang Pantas, obrolan santai dan berkualitas. Jadi Sobat Pantas, sekarang kita mau kenalan sama petugas front office yang ada di Dinas DPMPT Provinsi Jawa Barat. Di sini ada Kang Rohmat, saya panggilnya Kang aja ya. Boleh. Nah, Kang Rohmat, teman-teman, Kang Rohmat ini tuh bisa dibilang garda terdepannya pelayanan, betul ya? Betul. Jadi kalau misalnya ada Sobat Pantas yang datang tatap muka ke sini, pasti nggak asing dengan Kang Rohmat ini. Jadi langsung aja ya kita kenalan sama Kang Rohmat. Kang Rohmat, apa kabar nih? Alhamdulillah baik, Teteh. Teteh gimana kabarnya? Ih, alhamdulillah baik banget. Baik banget kalau misalnya ada Kang Rohmat gitu ya, enak, ada yang bisa dilihat gitu. Akang teh kalau dilihat tuh soalnya kayak opa-opa Korea. Udah, lanjut ke pertanyaan. Kang gimana sih rasanya jadi petugas front office? Rasanya senang menantang karena kita kan kalau di front office kayak cerminnya dinas gitu ya. Kita sebisa mungkin memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelaku usaha, kepada pemohon izin. Itu sih paling. Terus udah berapa lama jadi petugas front office atau bekerja di dinas ini? Pertama kali kerja tahun 2018 sampai sekarang Teh. Alhamdulillah masih dikasih kepercayaan sama pimpinan untuk mengemban tugas di front office. 2018 berarti dulu masih pelayanan perizinannya masih manual ya? Masih manual, betul. Itu enak mana? Antara manual sama kan sekarang udah online nih, enak mana? Kalau ditanya enak mana sih ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Kalau manual mungkin kita sebagai petugas bisa sambil belajar Teh. Kita kan soalnya ketika zaman manual berkas datang tuh kita yang periksa, kita yang pelajarin, kemudian diantarkan ke back office. Cuma untuk minusnya sih ya memang untuk pelaku usaha sih ya terkesan ribet. Karena kan tujuannya untuk diciptakan sistem online untuk mempermudah si pelaku usaha. Jadi saya lebih pro untuk ke online Teh. Jadi emang ya kalau misalnya manual datang berkas itu masih bisa kepelajari ya sama Betul. Kang Rohmat. Jadi bisa lebih cepat. Betul. Nah, biasanya pemohon atau pelaku usaha itu datang itu nanyainnya tuh apa sih? Paling banyak nanyain izin apa atau konsultasinya tentang apa? Banyak sih kalau untuk sekarang memang lagi banyaknya konsultasi OSS Teh mengenai migrasi OSS, kemudian ada juga beberapa sektor di SDM kayak izin air tanah, perpanjangan izin air, kemudian di sektor perikanan juga banyak, di sektor pendidikan juga banyak sih Teh. Jadi memang banyak sektor yang kita layanin di DPMTSP Provinsi Jawa Barat ini Teh. Terus biasanya sehari tuh datang berapa pemohon yang dilayani? Kalau sehari bisa lebih dari 20 orang, Lebih bisa. 20 orang. Jadi fluktuatif sih, ada yang seharinya 20 pemohon, kemudian besoknya ada 10, besoknya ada 5, jadi nggak tentu gitu. Itu Kang Rohmat sendiri atau ada teman-teman yang lain? Ada teman-teman yang lain yang backup, kemudian jika memang penuh pelaku usahanya, itu biasanya teman-teman yang bantu panggil, seperti itu Teh. Nah, kan kalau pemohon tuh yang datang itu kan banyak, bukan hanya dari perusahaan ya, ada yang dari perorangan juga. Nah, itu dari sekian banyak pemohon atau pelaku usaha, ada nggak sih yang paling berkesan gitu? Wah banyak Teh, kalau yang paling ditanya paling berkesan banyak banget. Dari tahun 2018 ya mana ada sih yang nggak berkesan gitu ya, pasti ada banget yang berkesan. Yang paling berkesan paling ketika si pelaku usahanya datang keroyokan, bukan saya ditinju-tinju ya, tapi pelaku usahanya konsultasi tuh berebutan pengen nanya gitu kan. Saya pernah ngalamin dari 5 pemohon mungkin 7 lebih lah. 7 pemohon yang ada sambil duduk, sambil berdiri, 7-7-nya nanya. Jadi saya bingung nih mau jawab yang mana gitu. Itu satu perusahaan. Satu perusahaan. Satu perusahaan terus datangnya rame-rame. Rame-rame keroyokan Deg-degan gitu. nggak?
Udah biasa sih. Wih, Udah biasa. mantap. Karena mungkin karena jam terbang mungkin teh ya. Jam terbang karena mungkin sering melayani pelaku usaha, jadi untuk banyak orang itu udah biasa aja sih teh kalau saya pribadi gitu ya. Jadi solusinya ya kita tetap tenang, kita tetap cari solusi jalan yang keluar yang terbaik bagi si pelaku usaha, agar si pelaku usaha ketika pulang dari dinas kita tuh bawa jawaban yang pasti teh. Itu sih dari pelayanan yang prima tuh menurut saya seperti itu. Jadi ketika si pelaku usaha udah pulang ke kantor, oh dia udah punya jawaban yang pasti nih. Jadi nggak perlu datang lagi ke dinas gitu Jadi sih. itu salah satu bikin Kang Rohmat jadi puas ya, kepuasan tersendiri Betul, ya, betul. apresiasi buat diri sendiri itu Betul. saat pemohon itu puas dengan jawaban yang kita berikan atau informasi yang kita berikan. Betul. Ada nggak sih yang marah-marah, terus kesel nggak, terus yang ngadapinnya gimana? Kalau yang marah-marah sih banyak banget ya, apalagi yang marah-marah ya ya mungkin ya kan namanya pelayanan kita nggak bisa semua orang setuju gitu ya, semua orang suka sama kita. Di YouTube juga mungkin ada jempol atas sama jempol bawah, Ya. nggak semuanya itu konten yang memang bagus, pasti ada aja yang dislike gitu. Sama juga pelayanan kita udah prima, udah ramah, udah senyum, tetap aja ada yang nyinyir gitu, tetap aja ada yang marah gitu. Paling solusinya memang kalau kita sebagai petugas tidak bisa memberikan solusi bagi si pelaku usahanya, mungkin nanti saya akan coba panggil pimpinan yang lebih istilahnya yang pengambil keputusan, pimpinan di atas seperti itu. Terus juga kan kadang suka ada pengaduan yang tentang pelayanan yang kurang ramah lah, atau seperti apa. Nah, sikapnya Akang tuh seperti apa saat ada pengaduan yang ini nih petugasnya kurang ramah nih. Nah, itu gimana nih sikapnya? Ya itu yang tadi saya sampaikan tadi teh, namanya juga pelayanan ya. Pasti nggak semua orang suka sama pelayanan kita. Kita udah tiap hari senyum, salam, sapa, tetap aja ada yang nggak suka sama kita. Mungkin entah penangkapan dari si pelaku usahanya berbeda mungkin ya, kita udah ramah tapi kok ini orang jutek banget. Ada aja yang kayak gitu. Ya mungkin itu introspeksi juga buat kita di front office sebagai masukan juga, mungkin nanti dengan pimpinan bisa lebih istilahnya lebih meningkatkan lagi skill atau proaktif kita gitu. Ya, jadi terhadap lebih introspeksi diri ya. betul seperti itu. Karena memang belum, ya namanya juga manusia ya, nggak Betul. selalu sempurna, ada aja gitu perasaan kita udah baik-baik tapi masih aja gitu kurang di hadapan mereka. Betul. Nah, sekarang kan lagi ngehits nih tentang perizinan berusaha yang berbasis resiko. Betul. Nah, menurut Akang lebih enak OSS versi yang lama yang 1.1 atau enak RBA? Alasannya kenapa? Kalau di RBA memang jadi pembeda banget ya di versi yang lama. Kita flashback dulu ke beberapa tahun ke belakang. OSS memang keluar tahun 2018. Itu memang basicnya masih izin usaha. Kemudian di tahun 2020 itu ada versi terbaru 1.1, tetap basicnya masih izin usaha. Nah, ketika tahun 2021 ada UCK yang terbaru, kemudian turunannya ada di PP 5 yaitu penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Nah, itu yang menjadi pembeda dari versi yang sebelumnya, yang dulu berdasarkan izin usaha, kalau sekarang berdasarkan resiko. Jadi enak banget nih kalau misalnya ada UMKM mungkin ya yang resikonya rendah, itu cukup waktu 2 menit langsung keluar, langsung bisa operasional komersil. Istilahnya udah bisa langsung dagang teh kayak gitu. Itu mudah banget sih, enak banget kalau menurut saya. Berarti dari tampilannya pun beda ya? Beda banget, betul. Nah, kalau misalnya untuk Akang sendiri, suka ada nggak sih pelatihan untuk petugas front office sendiri, atau Akang pernah mengikuti pelatihan nggak untuk meningkatkan skill untuk melayani pelayanan di pelayanan publik ini? Ada memang dari dinas kami itu menyediakan pelatihan bagi tenaga front office, mungkin teman-teman yang lain, agar mungkin meningkatkan soft skill kita dalam melayani pelaku usaha atau pemohon izin. Ya tujuannya ngejar IKM, indeks kepuasan masyarakat, mungkin agar nanti kan dilihat tuh datanya per triwulan atau per tahun, dilihat apakah turun atau naik gitu. Jika memang turun, kita biasanya lebih digenjot lagi nih masalah untuk pelatihan soft skillnya. Iya, Kayak berarti gitu, nggak hanya soft skills, terus public speaking mungkin ada ya? betul. Nah, kalau misalnya Kang kan suka ada yang datang mau bikin siup TDP, sedangkan sekarang tuh udah nggak ada siup TDP kan. Nah, sekarang nih di bincang pantas kali ini, di podcast ini, tolong berikan informasi kepada sobat pantas terkait siup TDP dan NIB.
Itu bagaimana? Kalau siup TDP memang di tahun 2018 itu udah nggak ada teh di PP Udah 24. nggak ada. Betul, di PP 24 2018 itu udah nggak ada siup TDP, istilah izin usaha itu udah nggak ada. Jadi semuanya udah dialihkan ke sistem OSS. Jadi untuk dulu ada kan namanya TDP udah diganti sama NIB atau nomor induk berusaha. Kemudian kalau untuk SIUP sekarang karena kita udah di tahun 2022 jadi tergantung resikonya. Kalau resikonya rendah itu cukup pakai NIB aja. Kalau di RBA kan kita ada 4 resiko ya Teh ya. Resiko rendah, menengah tinggi sama tinggi. Nah, kalau untuk rendah itu memang perizinan berusaha cukup NIB aja. Kemudian untuk menengah rendah nanti ada nomor induk berusaha dan sertifikat standar terbit otomatis. Jadi udah bisa langsung operasional komersil. Nah, kecuali yang menengah tinggi sama tinggi nih, si pelaku usaha harus melakukan pemenuhan persyaratan dulu agar si sertifikat standarnya bisa terverifikasi. Jadi gitu. langsung bisa untuk kegiatan usahanya langsung bisa operasional ya. Betul. Nah, Sobat Pantas, jadi sekarang itu udah nggak ada yang namanya SIUP, TDP, atau izin lokasi juga udah nggak ada ya Kang Udah ya. nggak ada, Izin betul. lokasi udah nggak ada, jadi diganti oleh NIB atau sertifikat standar. Dicatat ya, soalnya kan kadang masih ada yang suka datang ya, saya mau bikin SIUP, saya disuruh ke sini buat bikin SIUP TDP, kan udah nggak ada SIUP TDP itu. Mungkin kurang sosialisasi atau seperti apa mungkin ya Kang. Betul. Nanti dari pihak kita mungkin lebih gencar untuk sosialisasi mengenai NIB ini. Nah, kalau menurut Akang nih, perizinan di DPM PTSP yang menurut Akang teh paling liar, paling sulit, yang pernah Akang tanganin itu di sektor apa? Sektor pendidikan. Kenapa? Karena banyak banget persyaratannya. Banyak banget ya. Hampir 45 kalau nggak salah itu 45. persyaratan. Yang paling sulitnya tuh persyaratan di poin nomor berapa atau poin apa? Persyaratannya ya itu menyusun ada RKJM kalau nggak salah. Nah, itu kan menyusunnya banyak banget tuh yang harus disiapkan sama yayasan sekolahnya. Kemudian data-data kepemilikan lahannya memang itu harus detail banget sih Teh. Kalau menurut saya memang PR harus lebih belajar lagi sih kalau untuk mendalami sektor pendidikan tersebut. Oke, karena katanya sektor pendidikan ini sangat sulit ya. Terus berhubungannya sama tadi apa? Tanah, Betul. sertifikat gonogini gitu ya. Jadi mungkin minggu depan kita bahas ini apa ya? Bahas tentang perizinan pendidikan gimana Pak? Jadi kita kupas tuntas perizinan dan permasalahan di bidang pendidikan ya Pak ya. Oke. Nah, Kang, sebagai petugas itu kan tadi kata Kang soft skillnya harus ditingkatkan, wawasannya tuh harus luas. Akang juga bisa dibilang lah di sini teh suhunya gitu ya. Waduh. Suhunya gitu ya. Nah, itu tipsnya apa sih? Biar bisa wawasannya luas, rajin baca-baca, mungkin baca-baca PP, mungkin ya PRK. Berat banget ini mah. Kalau dibilang suhu enggak sih Teh. Banyak yang mungkin yang lebih expert, senior kita mungkin ada di back office yang udah lama terjun di bidang perizinan. Untuk wawasan memang kita sebagai petugas harus mencari informasi, entah sharing dengan petugas yang lebih senior atau kita sharing dengan rekan kerja sendiri di kantor, atau mungkin kita bisa nyari informasi dari pelaku usaha. Karena memang kebanyakan wawasan saya itu didapat dari pelaku usaha Teh. Jadi kebanyakan pelaku usaha tuh curhat mengenai susahnya bikin izin, kemudian kendala-kendala pada sistem OSS, mereka curhat ke kami, ya itu jadi wawasan buat kami juga. Nanti ketika next ada pelaku usaha yang punya masalah sama, kita bisa jelasin, ini masalahnya seperti ini, pemecahan masalahnya seperti ini. Dan itu pun kita nggak harus tetap juga baca regulasi mengenai OSS tersebut Jadi nggak semerta-merta kita hanya wawasan aja ini yang diperkuat, tapi tetap untuk prosedurnya harus kita tahu juga Teh sebagai petugas. Ya. Jadi dasar hukumnya harus jelas juga, harus tahu juga. Learning Kayak by doing ya. Jadi kasusnya juga studi kasusnya langsung dari si pemohon sendiri. Jadi emang kita juga nggak boleh malu-malu untuk menggali informasi dari si pemohon ya. Betul. Dan juga harus banyak baca-baca regulasi. Terus juga harus mau cari tahu tentang misalnya sistem yang terbaru ini seperti apa. Harus aktif lah ya, jangan Betul. pasif ya. Betul. Terus mungkin teman-teman di sini atau Akang suka ada coaching klinik atau sharing knowledge nggak? Ada Teh. Kalau di kami ada tiap minggu. Tiap minggu setelah jam pelayanan jam 3 kita ngadain coaching klinik. Jadi permasalahan di MPP mungkin teman-teman yang lain kita kumpulkan, kita bahas di coaching klinik tersebut via virtual.
Nanti ditanyakan nih teman-teman kalau ada yang kendala di MPP apa nih, kita cari solusinya masing-masing gitu. Jadi biar nanti ketika ada masalah yang sama, teman-teman yang lain juga bisa jawab gitu. Jadi kita sharing lah di coaching klinik tersebut. Berarti ada teman-teman MPP. Nah, Kang, maksudnya di Provinsi Jawa Barat ini kan menempatkan teman-teman yang di MPP ya. Betul. Nah, ada di mana aja sih Kang MPP-nya? MPP-nya ada di timur sampai selatan teh. Kalau di timur kayak di Tasik, kemudian di Sumedang. Kalau mungkin di sebelah selatan ada di Cikarang, Bekasi, kemudian Karawang juga. Itu sih teh. Jadi pemohon gak usah jauh-jauh ke sini ya. Betul. Mereka bisa langsung datang ke MPP terdekat. Jika di sana sudah ada MPP, mungkin Sobat Pantas bisa datang ke MPP untuk berkonsultasi. Jadi nggak usah jauh-jauh ke sini karena kita pun menempatkan teman atau stafnya kita tuh ada di sana ya, Kang ya. Betul. Oke. Ya lumayan menarik sih untuk podcast kita kali ini. Ya, inti dari podcast kali ini sih sebetulnya petugas pelayanan informasi di Provinsi Jawa Barat itu siap melayani sesuai dengan motonya ya, Betul. pantas, profesional, andal, normatif, transparan, akuntabel, dan santun. Jadi bagi Sobat Pantas yang ingin mendapatkan informasi mengenai OSS atau perizinan yang berada di Provinsi Jawa Barat, yang mau langsung berkonsultasi secara tatap muka, bisa ketemu sama Kang Rohmat sama teman-teman ya, sama teman-teman di pelayanan perizinan di front office. Jadi nggak harus sama Kang Rohmat juga suhu, tapi ada teman-teman yang lain juga yang bisa dibilang juga suhu juga ya. Betul. Kita akan tetap melayani Sobat Pantas dengan prima ya. Nah, tetap stay tune ya di channel YouTube DPMPTSP Provinsi Jawa Barat. Jangan lupa subscribe, komen, share, dan like. Lalu juga jangan lupa di follow sosial media DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Twitter, Instagram, karena kita akan selalu membagikan informasi yang menarik, baik perizinan maupun non perizinan. Kita tutup sama pantun ya. Bilang cakep lagi apa ya? Cakep. Belum Pak, belum. Jalan-jalan naik sampan. Cakep. Sampai ketemu di minggu depan. Selamat bergabung di Bincang Pantas, ngobrol santai yang berkualitas. Selamat bergabung di Bincang Pantas, ngobrol santai yang berkualitas.